publik ya sering ngambil hype-nya atau katakanlah misalnya pengen ngelihat yang keren-kerennya, sesuatu itu bisa raib begitu saja, atau kita memengaruhi tempat yang jauh kemudian langsung dirasain sama orang, kayak ada guyonan tuh santet kuantum gitu. Komputer kuantum sendiri saat ini belum ada kalau kita mau jujur yang fungsional bener. Fungsional dalam artian berfungsi sesuai yang kita harapkan. Tapi saya memang fokusnya kayaknya di dikdasmen kita agak lemah gitu di Indonesia ini, yang itu harus dari pemangku kebijakan. Ya jangan otak-atik kurikulum lagi, fokuslah itu, cari caranya biar kita bisa ada rasa curiosity yang tidak mati. Selamat datang di Tahu Bulat, lapak crispy tempat kita nyemilin ilmu bareng saya Mirna Paramita. Minggu lalu Tahu Bulat tuh diundang ke dapur alias laboratorium di BRIN. Saya tuh ngelihat kesamaan antara dapur kita emak-emak dengan dapur lembaga penelitian. Kita sama-sama butuh kulkas. Bedanya yang ini kulkasnya bisa lebih dingin dari luar angkasa karena kebutuhannya buat riset fisika kuantum. Nah, ini yang bikin saya makin tertarik, makanya saya mau ngundang peneliti fisika, profesor, dia pinter banget, IQ-nya tinggi banget, kita beda jauh secara IQ. Mas Ahmad Ridwan Tresna Nugraha. Ya. Selamat datang, Mas. Terima kasih banyak sudah mengundang ke sini ya. Ya, kemana ini? Ke tempat ini Tahu Bulat ya, tempat nyemilin ilmu ya. Nah, ya itu. Oke, siap-siap. Kita mau belajar nih, Mas, hal paling absurd dan keren dari riset kuantum di Indonesia. Soal kulkas yang super dingin di dapurnya BRIN itu. Itu buat menjinakkan partikel yang terlalu liar biar kelihatan sifat aslinya, atau sebenarnya itu buat apa? Nah, jadi itu agak panjang sih ceritanya ya. Kita itu kalau mau mempelajari partikel-partikel yang kecil, kemudian kita pengen tahu dia perilakunya, interaksi satu sama lain, kita tuh harus bisa sampai memisahkan satu dengan yang lainnya secara individu gitu. Nah, itu hanya bisa terjadi ketika kita kurangi gangguan dari luar. Nah, kulkas yang tadi disebutkan itu ada di laboratorium kita, kulkas yang dingin banget, itu tujuannya untuk mengurangi getaran atom. Jadi suhu itu kan semakin tinggi, semakin membuat atom partikel-partikel itu bergerak secara lincah, liar gitu. Iya. Nah, kalau kita ngomongin benda mati kan ya. Jadi sebenarnya benda mati itu di dalamnya dia bergerak. Bergerak terus. Justru kalau nggak bergerak nanti jadi nggak ada kehidupan benda matinya gitu. Jadi kehidupan tanda kutip ya. Maksudnya benda matinya tidak akan berperilaku seperti yang kita ketahui. Misalnya atom hidrogen kan hidrogen, atom helium, lithium. Nah, itu masing-masing di dalamnya itu ada elektron, kemudian ada proton, neutron yang punya perilakunya masing-masing. Nah, kemudian ketika sudah jadi atom bisa bergabung menjadi molekul, kemudian molekul bisa menjadi kristal, menjadi material. Nah, kalau kita mau memahami sifat-sifat materialnya secara detail, kita itu perlu memisahkan individu-individunya itu perilakunya secara lebih teliti. Itu diantaranya caranya adalah dengan menurunkan suhu sampai suhu yang sangat dingin, supaya terutama gerak-geraknya itu nggak terlalu lincah gitu. Jadi kita bisa isolasi, amati dengan baik. Kira-kira begitu. Biar bisa, ya kamu diam dulu lah gitu. Ini saya mau ngamatin gitu. Saya lagi mau amati gitu kan. Kalau kita ngamati Instagram orang ya, kalau ini ngamati. Oke, sebelum ngobrol lebih panjang soal kuantum, cerita dong soal backgroundnya dulu nih, Mas Ridwan. Kuliah di mana? Udah tahu Mas Ridwan pinter dari kelas berapa? Terus yang dikerjain tuh sekarang seperti apa? Baik, saya sekarang di salah satu lembaga negara ya, jadi sebagai peneliti. Dan dulunya waktu pas kuliah S1 ambil fisika, S2 juga fisika sampai S3. S1-nya di ITB, S2 S3-nya di Jepang di Tohoku University. Nah, background kita memang ya saya secara khusus itu fisika material awalnya, tapi memang memanfaatkan teori kuantum di situ untuk menjelaskan sifat-sifat material. Nah, sehingga kita fokus risetnya saat ini melakukan perhitungan matematis, kemudian juga simulasi via komputer untuk menjelaskan fenomena-fenomena material, dan juga ingin memprediksi material yang canggih ke depannya itu kita bisa bikin material-material baru nggak gitu yang bisa bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Kalau secara khusus sih saya yang sudah banyak terpublikasi itu material konversi termoelektrik.
Jadi itu mengubah panas menjadi listrik. Dan itu bisa kita jelaskan secara kuantum, ada perhitungannya gitu. Kita prediksi material-material bagus yang efisiensinya cukup tinggi, walaupun eksperimen mungkin belum berhasil gitu melakukan sintesisnya. Nah tadi yang semacam suhu-suhu rendah itu juga itu kita butuhkan untuk bisa menghasilkan konversi yang efisien dari panas ke listrik misalnya. Dari panas ke listrik, jadi nanti menggantikan PLN gitu maksudnya? Pengennya ya, kalau mimpi besarnya, tapi mungkin masih lama ya, susah. Oke, Mas Ridwan, banyak orang kalau dengar kata-kata fisika aja udah ribet ya, apalagi ditambahin fisika kuantum, itu udah kayak pusing butuh Panadol gitu kan. Jadi kalau mau dijelasin versi mama level IQ 100-an itu gimana? Wah, 100-an keren itu. 90 udah berarti. Ya. Berarti dia 130 kan? Oke, ya fisika buat banyak orang emang kayaknya bikin sakit perut ya. Tapi sebetulnya itu ada di kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita nggak bisa lepas dari fisika. Ini termasuk setup semua yang ada di sini kan ada fisikanya. Bahkan ini barang-barang canggih ini di dalamnya ada fisika kuantum, ada material semikonduktor. Nah, saya kan senang ngomongin material ya. Material semikonduktor itu cara kerjanya bisa dijelaskan dengan hitungan persamaan Schrödinger. Itu persamaan Schrödinger adalah salah satu persamaan paling fundamental di fisika kuantum. Schrödinger kan nama orang ya. Orangnya, ya. Nah, kalau kita bisa mecahin persamaan Schrödinger, kita bisa dapat nih sifat material elektroniknya bagusnya apa nih? Jadi konduktor, jadi semikonduktor, atau jadi isolator. Nah, kita cari yang semikonduktor supaya apa? Bisa switching on sama off dengan cepat gitu, 0 dan 1. Dan itu akhirnya menjadi transistor. Transistor kan komponen dari si laptop, kemudian tablet, komputer canggih yang kita punya. Nah itu kan sebetulnya ada di sekitar kita sehari-hari, fisika kuantum bahkan bukan fisika biasa gitu. Sudah ada jadi barang teknologi. Nah itu yang memang akhirnya membuat ya saya secara pribadi dulu seneng gitu dengan fisika. Walaupun awalnya saya ada minat karena anak milenial ya, pengen jadi astronot atau astronom gitu, atau dokter lah kalau teman-teman dulu ya. Tapi saya milihnya astronot atau astronom. Cuman akhirnya setelah diarahkan oleh guru BK ya masuknya ke fisika gitu. Dan fisika dan fisika kuantum tadi ya fisika memang bidang besarnya, fisika kuantum lebih menarik lagi gitu sebagai suatu bidang keilmuan yang kita saat ini risetnya sangat aktif di situ untuk kelompok penelitian kami ya yang ada di kantor gitu. Ngerti nggak? Oke. Bener nggak sih kalau fisika kuantum itu? Bener nggak sih kalau fisika kuantum itu kayak dunia lain di mana orang bisa raib? Apa ini logikanya sama kayak pacar yang kadang online, kadang ngildang? No, pertanyaan susah ini. Iya, susah. Ya, mungkin saya perlu bagi dua ya buat menjelaskan kalau ke orang secara umum tadi ya. Yang pertama itu kita sebut aja revolusi kuantum pertama gitu. Jadi kita sudah merasakan, sudah menikmati revolusi kuantum pertama dengan keberadaan barang-barang elektronik yang ada di sekitar kita. Karena itu kan semikonduktor ya, bahan semikonduktor berdasarkan persamaan Schrödinger kita dapat sifat-sifat materialnya. Nah sekarang ada yang namanya revolusi kuantum kedua. Disitulah mungkin yang orang-orang secara umum publik ya sering ngambil hype-nya atau apa ya katakanlah misalnya pengen ngelihat yang keren-kerennya. Sesuatu itu bisa raib begitu saja atau kita memengaruhi tempat yang jauh kemudian langsung dirasain sama orang kayak ada guyonan tuh santet kuantum gitu walaupun itu tidak tepat ya. Saya pernah dengar di suatu ya media gitu ada viral santet kuantum akhirnya ya banyak yang turun gunung gitu berusaha menjelaskan santet kuantum itu tidak ada gitu. Itu tidak benar. Yang ditanyakan tadi itu mungkin terkait dengan fenomena fisikanya namanya entanglement. Jadi keterkaitan atau keterbelitan kuantum. Maksudnya apa? Kalau kita menyiapkan suatu pasangan partikel gitu, secara umum ya partikel kuantum, objek kuantum, kemudian kita siapkan dengan keadaan tertentu, keadaan yang terbelit, tadi disebutnya keadaan entangle, kita pisahkan dengan jarak tertentu nih. Ya boleh jauh sekalian, bahkan ya boleh jauh sekalian. Kemudian kita buka nih yang satu bagiannya, kita ukur, kita ganggu, kita ukur, kita lihat, oh ini hasilnya A. Nah maka kita bakal tahu langsung yang tadi jauh itu pasti B misalnya. Karena tadi kita tahu keadaan awalnya A dan B. Nah, entanglement itu tadi seperti itu sebetulnya. Jadi seolah-olah kan kayak nyantet ya, kayak udah bakal ngirim barang ke tempat yang jauh gitu. Jadi kayak kita pacaran LDR aja gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sedih, pacar kita langsung yang di sana langsung ngerasa. Nah, iya. Gampang kan kalau gitu gue yang ngomong. Benar itu.
Sekarang banyak nih orang ngomongin tentang komputer kuantum. Katanya bisa ngalahin komputer biasa ribuan kali lipat. Iya. Tapi kayaknya komputer kuantum tuh nggak cuma cepat ya, tapi juga lebih drama. Bener nggak sih? Bisa dijelasin nggak Mas, gimana cara kerja komputer kuantum itu? Kok bisa satu partikel kecil begitu nyimpen banyak kemungkinan sekaligus? Bisa nggak tuh buat ngitung kemungkinan kayak tadi takdir manusia? Pertanyaan berat lagi nih, susah ya pertanyaannya. Iya, saya juga garuk nih Mas. Harus sambil nyemil ya. Ya gimana ini, susah sekali ini pertanyaannya. Sampai ke takdir ya. Iya kan banyak pilihan tuh. Banyak pilihan ya. Kan komputer kuantum kan bisa mensimulasi tadi Iya. pilihan-pilihan manusia. Jadi kan bisa menentukan takdir-takdir setiap pilihannya itu apa gimana? Ya ini sambil saya harus ada disclaimer juga ya. Saya mohon maaf nih kalau ada para Pemimpin agama. Bukan. Yang menonton podcast ini Penonton. misalnya ada para penonton yang sangat-sangat menekuni terutama fondasi kuantum karena ada bidangnya sendiri tuh, fondasi kuantum, interpretasi kuantum yang rada-rada mepet ke filsafat gitu ya. Mungkin pernyataan saya tidak terlalu tepat ya, saya mohon maaf. Jadi saya mau menjelaskan yang saya pahami. Jadi yang kita pahami secara global aja dan yang matematikanya kita tahu, tapi mungkin kalau menjelaskan ke bahasa awam bisa jadi ada miss sedikit ya. Nah itu saya kasih disclaimer dulu ya seperti itu, karena tidak pernah kita bisa tepat menjelaskan dalam bahasa yang bukan matematis. Nah itu susahnya di situ. 1 dan 0 aja gitu ngomongnya gimana? Oke, anyway tadi ya ternyata pertanyaannya kan apakah bisa gitu kalau kita punya komputer kuantum kemudian nanti memprediksi sampai ke takdir? Ya kalau saya sih jawabnya nggak tahu ya, harus jujur nggak tahu karena memang komputer kuantum sendiri saat ini belum ada kalau kita mau jujur yang fungsional bener. Fungsional dalam artian berfungsi sesuai yang kita harapkan. Kan visi untuk komputer kuantum ini sudah ada dari 40 tahun lalu sebetulnya ya, bahwa dengan memanfaatkan prinsip yang namanya gabungan atau superposisi dari keadaan 0-1 gitu, switchingnya bisa bersamaan on off gitu, kemudian jadi bisa simultan paralel untuk memprediksi fenomena tertentu lebih efisien misalnya dibanding komputer klasik. Terus juga nanti ditambah fenomena ada koherensi segala macam itu. Digadang-gadang memang komputer kuantum bakal keren gitu, bagus banget. Tapi kalau kita akui sampai saat ini sebetulnya masih lebih banyak hype-nya dari sisi publik ya. Dan beberapa perusahaan memang agak bombastis juga kalau ngumumin kita udah berhasil mencapai perhitungan yang jauh lebih akurat, lebih cepat, lebih kilat daripada komputer klasik gitu. Tapi kemudian beberapa pekan kemudian ada penelitian baru yang mematahkan klaim tersebut gitu. Jadi masih saling bertarung dan terus terupdate pengetahuannya. Nah sehingga tadi kalau ditanyakan apakah nanti bisa sampai ke takdir ya saya wallahu alam nggak tahu ya sampai bisa sebegitunya atau tidak karena saat ini pun untuk mencapai yang disebut sebagai quantum advantage atau keuntungan kuantum itu masih banyak perdebatan juga berhubung komputer kuantumnya masih terbatas kapabilitasnya dari sisi jumlah namanya itu jumlah quantum bit itu kayak kemampuan prosesornya lah, prosesor kuantumnya itu masih terbatas. Kita ini saat ini seolah-olah seperti berada di era tahun 60-an bagi komputer klasik. Kan bayangin tahun 60-an komputer zaman dulu harddisknya aja segede kamar gitu, cuman dapat 1 kilobyte misalnya. Sekarang kan kita punya tera-tera ya, tera-terabyte dalam skala yang kecil banget. Itu sebenarnya efek kuantum juga sih bisa bikin sekecil itu. Betul, tapi memang cara kerjanya masih cara kerja komputer klasik, memanfaatkannya hanya 0 doang atau 1 doang. Nah sekarang kan kita gabungan punya, tapi perlu hardware yang tadi canggih, yang perlu kulkas yang dingin banget untuk menjaga kestabilan dari sistem qubitnya gitu. Nah itu jumlah qubitnya itu, jumlah kemampuan prosesinya saat ini masih terbatas. Jadinya kita pun belum tahu apakah nanti takdirnya itu bisa dihitung secara komputasi ya. Secara komputasi. Berarti kuantum itu tadi kayak mengecilkan barang yang tadinya gede di tahun 60 menjadi kecil gitu. Kayak bisa kalau masuk saat ini memang trennya seperti itu, tapi justru ada kebalikan, kita tuh pengen juga fenomena kuantum yang biasanya di skala mikroskopis harusnya teramati di skala makroskopis, dan itu yang menang Nobel tahun ini. 2025 menang Nobel Fisika atas penemuan namanya itu makroskopik quantum tunneling, efek terobosan kuantum makroskopik.
bukan mikro. Kalau Bukan. mikro itu satu partikel bisa ngelewati suatu rintangan, walaupun tembok yang sangat kokoh gitu dalam tanda kutip ya, bisa dilewati oleh partikel, ditembus, jadi kayak hantu gitu, Wih. nerobos. Nah itu partikel kuantum secara mikro bisa kayak gitu. Tapi pertanyaannya apakah bisa secara rame-ramean? Ini saya bawa gerombolan partikel nih, Ya, ya. yuk rame-rame nerobos tembok gitu, bisa nggak? Kan itu susah ya kalau Ya. kita membayangkan teknisnya gimana elektron bisa rame-ramean nerobos suatu perintang disebutnya perintang potensial lah biasanya, kan potensial tegangan ya, itu berupa rintangan harus dilewati tapi bisa diterobos sebetulnya. Nah tahun 84-85 yang pemenang Nobel tahun ini itu 40 tahun lalu ya, 40 tahun lalu menemukan caranya supaya bisa mengkolektifkan elektron di dalam suatu rangkaian listrik, dan itu yang memang jadi fondasi dari rangkaian komputer kuantum saat ini. Jadi sebetulnya bukan mengarah ke semakin kecil juga, kita pengen bikin rangkaian yang real bisa kita lihat, kemudian komputer kuantumnya ada barangnya gede Ada juga barangnya gitu. gede. Tapi dia memang memproses skala-skala mikroskopis, kemudian dibikin kolektif ya, rame-rame. Akhirnya efek makroskopisnya juga ada Bisa gitu. ada. Oke. Justru pengen kayak gitu biar Bisa kita lihat dan rasakan bisa ya. tahu. Kalau bisa bahkan kayak di fiksi-fiksi ilmiah, efek teleportasi gitu. Nah, Teleportasi itu. kuantum itu kan gimana caranya kayak Star Trek gitu mindahin. Pingin banget kita. Ya, tapi sekarang kan nggak mungkin ya. Kita cuma bisa untuk satu partikel kecil banget. Nah, itu belum ada makroskopisnya. Mungkin ya suatu saat di masa depan, who knows ya. Siapa Akan tahu ke situ. ada yang bervisi ke arah sana, seperti halnya dulu efek terobosan tadi itu nerobos dinding kuantum, dipikirkan cuman bisa untuk partikel kecil-kecil aja, nggak bisa rame-ramean gitu. Ternyata berhasil, udah bisa. Dan itu jadi salah satu batu batanya untuk bikin komputer kuantum saat ini. Keren kan? Kalau bisa mengecil begitu, berarti kuantum bisa buat ngilangin perut buncit? Nggak, Mas? Kenapa nih? Kenapa harus hilangin perut buncit? Saya juga ini ya harus. Banyak masalah kan? Ya, oke. Ya kalau itu mungkin nggak langsung ya. Ide saya ya kalau boleh punya ide nih, menghilangkan perut buncitnya justru dengan merancang material obat. Nah ini kan saya orang material lagi nih. Ya, material obat. Teori material kuantum. Gimana kita bisa bikin material obat yang langsung nembak sumber lemak kita nih? Gitu dong harusnya ya. Jadi kita minum obat, langsung jadi kurus gitu. Terus atau bisa ditembakkan dari luar gitu. Boleh juga ya. Tapi kalau ditembakkan kan mungkin agak ini ya, agak invasif ya istilahnya, atau destruktif gitu. Kalau pakai obat kan kita bisa mencari, obatnya dibikin cerdas juga gitu, dibikin ada kayak sensornya juga sensor kuantum biar bisa mengindra sinyal-sinyal lemah. Misalnya ada medan magnet atau medan listrik yang lemah di badan kita, tapi ukurannya pas berdasarkan pemetaan setiap tubuh. Kan di dalam tubuh kita tuh pasti unik. Ada medan listrik, medan magnet, sinyal-sinyal saraf itu kan sebetulnya gelombang ya, gelombang elektromagnetis. Dan kalau kita bisa bikin alat yang mengindra sampai ke detail peta badan kita ada, obat juga bisa dong diatur sedemikian rupa, diprogram buat nembak misalnya tadi lemak gitu. Iya. Terus, ada nah itu mungkin simulasinya rumit. Nah di simulasi yang rumit seperti itu butuh komputasi yang sumber dayanya kuat, misalnya seperti komputer kuantum gitu. Jadi nyambung sih. Itu laku sih. Tapi ya itu pil itu. Minum. Pil ya, terus dianya pinter banget gitu di dalam tubuh kita yang udah penuh elektron. Tahu nih itu. mana nih bagian yang harus ditembak gitu, yang harus dikeluarin lemak-lemaknya. Oke, kita balik lagi ke dapurnya Brin. Katanya punya berlian yang untuk dipakai di riset kuantum. Nah, itu berliannya seperti apa? Dan apakah kuantum itu sematre itu sukanya berlian? Ini berlian yang mana? Berlian kita lihat di waktu itu untuk yang optik itu. Oke, itu memang keajaiban material ya kalau buat saya sih. Jadi beberapa struktur tertentu terlihat sangat indah dipandang ya. Ada variasi geometri atau rancang bangunnya gitu antara satu atom dengan atom lain, satu molekul dan molekul lain di dalam kristal yang akhirnya menghasilkan bentuk ketika dilihat baik secara mata langsung maupun dengan alat bantu optik terlihat indah. Ya itu kristalnya mungkin ya, jadi berliannya kayak gitu. Ya? Kita sebut berlian sebetulnya material tertentu gitu. Material tertentu, bukan betulan berlian. Betulan berlian itu berarti perhiasan kan ya? Berlian apa ya? CO2 bukan sih? Sotoy banget gue. Karbon. Enggak.
Ini sebetulnya saya ngetes aja. Kan ngetes loh. Enggak, jadi gini, berlian itu terjemahan bebas dari intan sama ya? Boleh Iya, nggak? boleh. Nah, kita punya struktur diamond. Jadi di fisika material ada namanya diamond crystal structure. Itu misalnya silikon bisa menyusun bentuk diamond. Tersusun atas dua atom silikon di dalam satu sel, kemudian kita ulang-ulang nih, kan dia kristal itu repetitif ya, ada banyak atomnya, kemudian setelah dilihat gitu juga dihitung bisa ya. Nah itu bentuknya ya bentuk seperti Itu Mas kalau ngeliat sesuatu harus dihitung gitu ya. Kalau ngeliat perempuan gitu harus dihitung. Ini kira-kira dari atas sampai bawah. saya kayaknya dulu nggak gitu ya. Nggak gitu. Ya itu diamond, banyak banget material yang bisa memiliki struktur diamond ya. Silikon salah satunya, kemudian karbon juga bisa ada fase diamondnya. Nah itu mungkin intan yang dimaksud ya. Intan ya. Intan atau berliannya gitu. Oke. Ya memang material, jadi kita bisa manfaatkan untuk fungsi tertentu. Fungsinya ya tergantung mau jadi peralatan optik, peralatan elektronik, atau peralatan yang lain-lain. Kan setiap material bisa punya satu atau lebih sifat-sifat yang unik yang akhirnya bisa dimanfaatkan menjadi perangkat, jadi device disebutnya. Device. Ya, transistor misalkan salah satu device itu berlandaskan pada semiconductor, pada material semikonduktor. Kayak gitu. Atau yang kalau optik kan dia butuh bisa ngabsorb maupun emisi cahaya ya, bisa menyerap, bisa memancarkan cahaya di warna tertentu misalnya supaya kelihatan indah kan, berarti dia memancarkan warna tertentu kan. Nah, itu kita bisa hitung juga, ada kuantumnya di situ. Dihitung lagi. Oke. Jadi saya penasaran soal device navigasi bebas GPS. Oh, GPS. Oke. Inspirasinya katanya burung migrasi itu bisa baca arah dari magnet bumi. Oh iya, kan? Kalau itu ya. Kayak punya GPS bawaan gitu. Bisa nggak sih diceritain tentang ini? Apakah nantinya kita bisa jalan tanpa Google Map? Atau kalau yang nggak ada GPS-nya, cukup bawa burung sama mungkin pakai berlian itu tadi? Ya ini sepengetahuan saya aja, jadi mohon maaf kalau tidak tepat sekali. Yang pernah saya ketahui tentang skema GPS ini memang yaitu yang menjadi saat ini jadi teknologi utama ya di kita sehari-hari kalau kita mau bernavigasi dari satu tempat ke tempat lain. Nah, memang sekarang ada tren baru memanfaatkan sinyal lemah dalam tanda kutip seperti medan magnet. Medan magnet itu kan lemah ya, dibanding misalnya medan listrik. Jadi kalau kita membagi gelombang elektromagnet biasanya ya, kita tuh lebih tertarik sama medan listrik karena medan listrik lebih kuat daripada medan magnet. Lebih nyetrum ya? Ya, lebih nyetrum lah. Nah, itu bisa terukur dengan mudah. Sementara medan magnet itu agak susah. Apalagi ya kalau terisolasi medan magnet bumi gitu, itu mungkin agak rumit, yang di beberapa tempat tidak terlalu mudah untuk mengukurnya. Nah, uniknya burung punya kemampuan navigasi berdasarkan mengindra besarnya medan magnet di permukaan bumi gitu. Itu yang dia, mohon dikoreksi ya nanti kalau ada yang tahu lebih jauh, tapi sepembacaan saya itu memang cara kerja burung dari situ gitu, untuk bisa tahu satu tempat ke tempat lain, diantaranya dengan merasakan medan magnet. Nah, sekarang kalau kita bisa bikin alat yang bisa sama cara kerjanya dengan burung itu, mengindra sinyal lemah seperti itu, ya bisa saja menggantikan GPS yang konvensional. Tapinya memang kalau kita berbicara menggantikan keseluruhan, ini terkait dengan aspek bisnis komersial. Jadi mau nggak nih semua perusahaan ganti teknologinya secara signifikan? Ya kayak mobil aja lah analoginya. Mobil kan nggak semua mau langsung ganti dari bahan bakar minyak gitu ke listrik misalnya ya. Padahal kan listrik dulu udah ada duluan kan sebenarnya. Edison itu kalau mau bikin mobil listrik bisa dia. Thomas Alva Edison zaman dulu. Tapi kan akhirnya yang dianggap secara komersial menguntungkan kan yang bahan bakar minyak gitu. Nah, sekarang misalnya orang udah punya GPS di mana-mana kan. Terus kita mau mematikan itu semua kayaknya nggak mungkin ya. Jadi komplementer kalau saya lihat sih trennya lebih ke komplementer, tidak meniadakan gitu. Kalau nggak ada sinyal GPS-nya mungkin bisa ya dibantu gitu, dikuatkan. Kayak di dalam laut atau betul ya pakai. Tapi kalau menggantikan sampai substitusi semuanya sih kayaknya enggak. Saya ngeliat trennya sekarang lebih ya kayak gitu, semua hybrid sih. Hybrid. Okay. Bukan hybrid. Brain is not that high.
Apalagi yang lebih tinggi? Oke, selain navigasi, apakah teknologi kuantum terapan lainnya yang bisa kita manfaatkan? Katanya kan ada MRI portable pakai teknologi kuantum, jadi kita bisa tadi cek kadar lemak sambil main padel. Kira-kira lemaknya udah luruh berapa gitu. Iya ya, mungkin tadi jadi itu MRI buat melengkapi obat ya, kalau menghilangin lemak. Jadi ada portable MRI buat tahu kontrol ini ya, kesehatan kita. Ya, itu memang salah satu yang teknologi kuantum yang berkembang saat ini paling pesat justru aspek quantum sensing yang sudah mulai ada produknya ya dan dicoba dipasarkan gitu. Quantum sensing. Sensor ya, quantum sensor. Jadi penginderaan kuantum nama bidangnya ya, bidang risetnya atau bidang ilmunya. Di situ sudah mulai ada produk-produk yang bisa dikomersialkan. Di antaranya ya portable MRI itu sebetulnya udah mulai ada udah ya, mulai ada tuh ya. Di Jepang terutama itu mulai ada. Kemudian tadi itu yang navigasi itu juga ada perusahaan dari Australia yang sedang mengembangkan banget dan memasangkannya ke pesawat gitu. Ke pesawat. Ya, jadi untuk klaimnya sih mau coba gantiin GPS walaupun sebetulnya nggak bisa ya. Jadi komplementer itu dengan GPS. Dengan GPS. Nah itu yang paling saat ini sudah cukup matang teknologinya sensor kuantum. Di sisi lain komputasi kuantum itu komputer kuantum itu malah ada di pertengahan. Tidak sematang sensor kuantum. Sensor kuantum itu udah cukup matang saat ini. Udah mulai ada produk-produknya. Kalau komputasi kuantum kan tadi saya bilang juga ini kita kayak ada di tahun 60-an itu sekarang. Sekarang ini masih ada kita kayak ada di tahun 60-annya komputer klasik gitu, belum nyampe era bisa pakai ini kayak gini ya, komputer kuantum ada di meja gitu. Belum ada. Jadi sekarang tuh komputer kuantum tuh bentuknya gede-gede semua gitu. Gede-gede. Ada yang kecil yang desktop ya, tapi jumlah prosesor atau qubitnya tadi itu sangat-sangat terbatas. Yang bahkan oleh komputer klasik pun bisa dikalahkan gitu. Oh gitu. Jadi kan bisa menang itu sebetulnya karena tadi jumlah qubitnya harus cukup banyak supaya bisa ngalahin komputer klasik. Kalau tidak cukup banyak nggak terlalu berguna. Nggak ada fungsinya juga. Nggak ada fungsinya, jadi belum fungsional tadi komputer kuantum yang kita punya saat ini. Jadi prediksinya sih sekitar 20-an tahun lah. Komputer kuantum 20-30 tahun lagi mungkin baru bisa ada yang bagus banget gitu. Tahun 2045 kalau Indonesia emas pas tuh. Pas. Makanya kita sangat berharap sebetulnya dengan ya ada riset-riset fisika kuantum yang diinisiasi lembaga negara maupun beberapa peneliti di kampus ya anak-anak muda lebih tertarik gitu dengan bidang ini. Mudah-mudahan ya walaupun jurusan fisika katanya trennya turun. Nah itu saya juga mau tanya tuh. Sekarang tuh kan dosen nih. Sekarang tuh anak-anak kualitasnya anak-anak fisika sekarang ngajar juga matematika itu menurun atau gimana? Ya kalau yang jago memang ada ya yang jago banget itu, tapi memang feeling ini saya belum melakukan pengumpulan data ya. Feelingnya agak menurun memang. Bisa jadi ya karena teknologi juga ya semakin dimudahkan asupan ilmu pengetahuan informasi akhirnya kan perasaan kita gampang nanti cari ada kok gitu. Terus akhirnya belajarnya mungkin ditunda-tunda gitu, tidak latihan yang banyak. Nah itu yang agak khawatir ya kalau kita tidak hanya sebagai peneliti tapi sebagai pendidik ya, kita agak khawatirnya di situ sih. Karena ternyata dengan keberadaan teknologi yang semakin canggih, memang kita merasa semakin dimudahkan, semakin dimanja, akhirnya fungsi otaknya ya, menurun agak-agak kelihatannya. Tapi ini perlu penelitian tentu saja ya. Harus ada data yang sahih yang valid. Gimana sih caranya supaya anak-anak itu lebih tertarik untuk di bidang fisika atau di bidang apa? Ini susah ini. Lama-lama ini makin berat ini obrolan. Kan kita perlu kan ilmuwan-ilmuwan kayak misalnya di Prancis saja tadi dibilangnya kuantum itu ada 1000 sedangkan di sini 100 pun belum nyampe gitu. Gimana caranya sih supaya dibikin menarik ini? Ya, itu tantangan bersama ya buat kita semua. Tapi kalau boleh kasih usulan ya dan mungkin masukan buat rame-ramen bisa nanti didebat, dipertimbangkan. Kita belum terlalu mengakar minat ngoprek ya rasanya. Jadi minat ngoprek itu yang ngoprek apa? Ngulik ya. Ngulik kayak tadi kan semua dihitung gitu kan. Iya, jadi rasa ingin tahu kita tuh sering dimatikan. Kalau perasaan saya melihat ada beberapa misalnya pengajar atau guru terutama yang krusial memang dari pendidikan dasar. Karena yang pendidikan tinggi itu kan kayak cuma nerima hasil jadi dari pendidikan dasar menengah. Jadi alih-alih yang pendidikan tinggi nih saya malah rada menyorot yang pendidikan dasar menengah. Jangan-jangan
rasa ingin tahu kita itu sudah dimatikan. Kita sudah dilarang nanya-nanya macem-macem gitu sama baik sama guru di sekolah maupun sama lingkungan, atau bahkan ya jangan sampai sama orang tua sendiri gitu. Kita dikekang ya bertanya ini itu, terus akhirnya orang tua nggak punya jawaban, bilang udah nggak usah nanya-nanya gitu. Nah dari situ kan akhirnya ya nggak nanya. Padahal itu kan bahan bakar utama untuk bisa masuk ke sains dan engineering secara umum. Mau ngoprek itu kan dari situ, kita penasaran Ngopreknya penasaran gitu ya. Udah ngerjain ini apa kan akhirnya ketantang terus ya. Dopamin tuh dopamin efeknya di situ gitu ya. Memang jadi akhirnya ada beberapa yang riset pendidikan bilang, oh ya kalau zaman sekarang attention span tuh ada masalah kan, semakin susah fokus. Ya udah dibikin challenge kecil-kecilan gitu, Dibagi-bagi dibikin game gitu ya. Kayak ini podcast mungkin juga orang dengar 1 jam nggak kuat ya. Kuat kalau misalnya suruh ngitung. Jadi kan dipotong-potong gitu berapa menit. Nah itu ya sudah mulai ada strategi-strategi tertentu gitu. Tapi saya memang fokusnya kayaknya di dikdasmen kita agak lemah gitu di Indonesia ini, yang itu harus dari pemangku kebijakan. Ya jangan otak-atik kurikulum lagi, fokuslah itu cari caranya biar kita bisa ada rasa curiosity yang tidak mati sejak dini ya. Itu yang kayaknya kurang di Indonesia, sehingga fisikanya ya bahkan bidang sains teknologi secara umum mungkin nggak bisa maju karena itu. Oke. Tadi sempat dibilang perkembangan teknologi itu tergantung tren ke depan. Seberapa realistis nih nanti semua teknologi bakal pindah ke sistem kuantum. Misalnya dari sistem keuangan kuantum sampai bikin tahu bulat kuantum mungkin. Ini saya agak ini sebetulnya kalau dengar tahu ya, karena ya sedikit goyonan aja di pusat riset kami, tahu itu salah satu kata yang hampir setiap hari ada di grup kami. Sekedar info. Ya apa tuh? Bercanda. Insight-nya apa? Kenapa tahu? Karena ya mungkin karena kami sok tahu. Nggak, kami suka tahu ya. Jadi kami suka tahu. Nah, apalagi saya tahu Sumedang suka banget. Yang tahu bulat yang bulat atau yang kotak? Yang kotak dong, yang asli orisinil. Kita yang oplas ya, jadi bulat. Ya, tapi maksudnya ini datang ke sini untuk menantang tahu bulat ini. Jadi gimana? Riset ke depan teknologi kuantum apakah akan menggantikan semuanya? Sekali lagi ini kalau saya ngelihatnya dari sisi bisnis juga, kita harus tetap bukan fair ya realistis. Orang kan mau jualan ya, nggak ingin melepas teknologi-teknologi lama, dan ya belum tentu juga teknologi kuantum memang bakal sebagus itu gitu kan, semurah itu, bisa jadi mahal kan. Nah itu aspek cuannya kan harus dipertimbangkan ya. Integrasi dengan teknologi yang sudah ada saat ini. Jadi saya lebih ngelihatnya ke hibrida, lagi-lagi hybrid. Ya memang keuangan misalnya perlu proteksi lebih tentang keamanannya ya. Sistem keamanan ya nanti harus mengadopsi yang namanya post quantum cryptography gitu. Oh mungkin kayaknya saya pernah lihat ada salah satu pakar komputasi juga ya datang sini. Pak Rifki Sadikin beliau itu ahli komputasi kriptografi ya. Nah, kriptografi tapi masih klasik kan. Nah, beliau juga mulai bergerak ke post quantum cryptography. Gitu. Post quantum cryptography itu artinya kalau komputer kuantum ini benar-benar ada fungsional, itu memang ada suatu algoritma, suatu cara, suatu teknis langkah kerja tertentu yang kalau dilakukan oleh komputer kuantum yang sudah fungsional, yang cukup jumlah qubitnya, jumlah prosesornya, akan mampu memecahkan seluruh sandi yang ada di dunia. Nah, kan itu bahaya. Nah, sehingga perlu algoritma lawannya. Algoritma yang melawan kemungkinan penyerangan itu. Jadi harus dibuat lawannya. Penangkal atau penawar. Nah, itu yang namanya post quantum cryptography. Itu satu arah. Arah yang kedua adalah memang ya bikin komputer kuantum yang lebih canggih. Supaya kalau pas dikasih algoritma yang tadi buat mecahin udah ada proteksinya gitu. Sudah sanggup bertahan. Ada misalnya kuantum blockchain gitu, ada istilah-istilah sekarang yang muncul, tapi itu bukan bidang saya, jadi saya nggak bisa berbicara lebih jauh. Tapi ya itu salah satu area riset yang hot juga kalau di quantum finance ya. Ya ada topiknya sendiri tuh, quantum finance. Semua kuantum sekarang. Ya, tapi sekali lagi tadi hybrid ya, kita lebih ngelihatnya nanti ke depannya komplementer gitu, karena harus mempertimbangkan aspek uang.
Pertanyaan terakhir, Siap. what's next dari penelitiannya Mas Ridwan nih? Apakah ada gebrakan-gebrakan baru apa nih yang mesti kita tunggu? Wah, rahasia nggak? Nggak. Ya kita karena dari lembaga negara ya, jadi publik perlu tahu juga kalau di tempat kami pusat riset kita itu kan memang general sebetulnya namanya fisika kuantum. Artinya segala hal yang memang bisa memanfaatkan prinsip-prinsip fisika kuantum ya kita garap sebetulnya. Jadi masih kayak apa namanya apa ya istilahnya? Kita ngerjain sebisa kita yang saat ini bisa jalan, kemudian bisa memenuhi target kinerja ya kita jalanin gitu. Nggak semuanya kita lakukan berdasarkan idealisme banget ya, pengen masa depan Indonesia canggih itu nggak sampai kayak gitu. Kita justru lebih fokusnya ke SDM tadi ya. Kita pengen juga anak-anak mahasiswa yang ya sudah terjebak dalam tanda kutip jurusannya cocok gitu dengan fisika kuantum, kita ajak ikut meneliti bareng kita. Nah topik-topiknya memang sekarang yang lagi kita kerjain paling banyak di material. Kalau kelompok riset saya ya, kelompok penelitian saya kerjanya teori material, komputasi material, kita prediksi material-material baru yang bisa punya fungsi yang bagus gitu, canggih tadi misalnya mengubah panas jadi listrik secara efisien. Terus juga kita belakangan ngerjain baterai kuantum. Jadi baterai itu Baterai aja sampai kuantum. Ada baterai kuantum, jadi bisa menyimpan keadaan kuantum ya disebutnya, tidak hanya muatan. Kalau sekarang kan baterai biasa muatan ya, menyimpan muatan listrik terus ditransfer gitu jadi suatu arus tegangan ya. Nah kalau kita ini keadaan kuantum secara umum, bisa nyimpen spin, bisa nyimpen ada partikel-partikel yang aneh-aneh, eksiton gitu, partikel yang lain-lain itu kita bisa atur-atur di dalam baterai kuantum dan bisa disalurkan sesuai kebutuhan. Nah itu jadi lebih umum, lebih general. Nah kita ada tim yang ngerjain riset itu juga. Saya ya terlibat sedikit di bagian itu, betul. Hal lain kita juga ngembangin algoritma juga ya. Jadi algoritma itu metode atau sistematika langkah-langkah yang lebih efisien untuk memecahkan suatu hitungan tertentu yang berbasis fisika kuantum gitu. Nah itu yang memang bisa kita kerjakan saat ini di Indonesia. Kalau untuk yang eksperimen, tantangannya karena butuh tadi kulkasannya semacam itulah yang memang harganya juga lumayan ya, dan tentu saja kita saat ini efisiensi, ada efisiensi negara sehingga tidak semuanya bisa dikerjakan maksimal banget. Akhirnya ya peneliti-peneliti yang terlibat juga menyesuaikan gitu arahnya, sehingga ya yang memang saat ini cukup dekat dengan kita justru yang sensor kuantum itu penelitiannya misalnya yang dikunjungi waktu itu ke arah situ, bukan ke arah komputernya gitu. Komputer kuantum itu kan tadi saya bilang masih ada di tahapan yang agak jauh ya, yang agak dekat, yang mungkin nanti produknya bisa kita rasakan juga di Indonesia ya sensor kuantum itu, yang MRI tadi itu ya, semacam itu, atau deteksi magnet yang lemah, medan magnet yang lemah, kemudian nanti bisa dipakai ya di pesawat dimanapun. Kalau kami yang orang teori, orang komputasi tadi memang bisa agak lebih jauh mikirnya, mikir material yang aneh-aneh gitu. Nah itu kita bisa, tapi kan kalau yang eksperimen tadi ada keterbatasan ya di situ palingan. Wah, ternyata dunia kuantum itu bukan cuma teori yang bikin pusing, tapi juga cermin betapa kompleksnya fisika dan ilmu pengetahuan lainnya. Semoga teknologi terapan kuantum bisa bermanfaat. Kali aja kita beneran bisa cek kadar lemak sambil main padel. Terima kasih Mas Ridwan udah bikin obrolan ini, sains ngejelimet ini jadi lebih enak dicerna, seperti ngunyah tahu bulat yang gurih-gurih enyoy. Sampai ketemu di episode tahu bulat berikutnya.